Shalom. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat ke-3 sampai ke-6. Kisah Rasul 28 ayat 3 sampai 6. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari maut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Ayat kelima, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ayat keenam, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi pada Paulus. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sampai 6. Kisah ini bercerita tentang Paulus yang berjalan menginjil dari daerah ke daerah. Pada suatu waktu, Paulus naik sebuah kapal, dan di saat tengah naik kapal terjadilah badai sehingga kapal itu karam, tapi seluruh penumpang kapal tersebut selamat. Dan ketika berada di pantai, Paulus menyalakan api untuk menghangatkan badan. Di saat berkas-berkas kayu itu dipanaskan, keluarlah ular beludak dan menggigit tangan Paulus. Ular beracun menggigit tangan Paulus. Apa maksud firman Tuhan? Yang pertama, saudara, ingat baik-baik, Tuhan tidak menghentikan ular tersebut menggigit tangan Paulus. Kadang masalah atau ular itu bisa menggigit hidup kita sampai kita kaget. Masalah bisa tiba-tiba datang seperti ular itu menggigit tangan Paulus. Tetapi racunnya tidak akan membunuhmu. Racun dari masalah itu tidak akan menghentikanmu, atau racun dari masalahmu itu tidak akan menghentikan rencana Tuhan yang disiapkan bagimu. Yang kedua, apabila saudara memperhatikan ayat firman ini, saudara bayangkan betapa dalamnya ular itu menggigit sehingga taring dan racunnya tergantung-gantung di tangan Paulus. Dan ditulis di dalam Alkitab, Paulus pun mengibaskan ular tersebut, mengibaskan kembali ular tersebut ke dalam api. Demikian juga kita, di saat kita mendapat hal yang buruk, kita dicerca orang, mendapat fitnahan orang, hal-hal yang buruk dikatakan orang terhadap kita, saudara, kibaskan hal tersebut ke dalam api. Buang saja, tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Racun itu mungkin ada, tapi tidak akan menghentikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, saudara, dikatakan di sini Paulus digigit ular di depan orang banyak. Di depan orang banyak, orang itu semua melihat bagaimana Paulus digigit ular. Dan ditulis di dalam ayat ke-6 Kisah Para Rasul 28 ayat 6, mereka menanti-nanti kapan racun itu dari tangan naik ke pembuluh darah, lalu naik ke jantung Paulus, dan Paulus jatuh seketika itu juga. Tapi mereka menanti-nanti, dan Paulus tidak terjadi apa-apa. Saudara, bukankah seringkali di saat mungkin terjadi masalah datang kepada hidup kita, di sekeliling kita sudah melihat kita menanti-nanti kapan nih orang jatuh? Pernahkah saudara alami di saat saudara mengalami suatu masalah, lalu orang-orang di sekitar saudara tiba-tiba diam dan mata mereka memandang saudara, ini orang sudah jatuh atau belum? Rumah tangganya udah berantakan atau belum? Mereka menanti-nanti kapan saudara jatuh. Tapi firman Tuhan berkata, engkau akan tetap berdiri. Hari ini firman Tuhan berkata kepadamu, meskipun masalah itu ada, racun itu ada, engkau akan tetap berdiri. Sekalipun engkau gagal dalam usahamu, engkau sudah gagal berkali-kali, semua orang berkata engkau akan jatuh, hari ini firman Tuhan berkata, engkau akan tetap berdiri. Mungkin rumah tanggamu diambang kehancuran, firman Tuhan berkata, hari ini
rumah tanggamu akan tetap berdiri. Mungkin anak-anakmu, suamimu, istrimu sedang dalam ambang kehancuran. Firman Tuhan berkata, engkau tidak akan jatuh karena racun itu, dan engkau akan tetap berdiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ayat 1 kita baca, Raja Daud menuliskan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Daud melayangkan matanya ke gunung-gunung, itu artinya apa? Betapa sering kita apabila kita masuk ke dalam suatu masalah, apabila kita terperangkap, kita merasa terpojok dalam hidup ini, maka mata kita yang pertama adalah mencari gunung mana yang bisa kita andalkan untuk kita minta tolong. Gunung orang kayakah, gunung koneksikah, gunung pertolongan, bahkan sering kita menjadikan kekuatan kita adalah gunung bagi kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu adalah gunung kita sendiri. Begitu banyak gunung-gunung yang kita dapat mintakan pertolongan. Mata kita melihat pada setiap gunung-gunung itu. Aku melayangkan mataku, dari manakah datang pertolonganku? Aku melihat setiap gunung-gunung ini. Tapi Raja Daud meneruskan, aku melihat setiap gunung-gunung di kanan kiriku semua itu. Ternyata tidak ada satu pun yang dapat menolong kita. Bukankah saya dan saudara sering merasakan hal yang sama? Apabila kita masuk ke dalam suatu masalah, terpojok dan serasa terperangkap, di saat itu mata kita melihat gunung-gunung seperti seorang kecil yang melihat gunung meminta pertolongan. Aduh, tolong dong. Tapi di saat seperti itu, gunung-gunung itu sepertinya semuanya kabur dan tidak memberikan satu pertolongan pun. Saudara, saya mau menyampaikan saudara, jangan kecil hati. Hal tersebut sangat manusiawi. Ketika kita sedang kuat, manusia mungkin akan menjalin hubungannya dengan kita. Tapi di saat kita sedang down, ketika kita sedang terperangkap, seringkali manusia atau gunung-gunung yang lain menertawakan kita dan tidak mau menolong. Jangan kecil hati. Hal tersebut sangat manusiawi. Daud menuliskan, aku melayangkan mataku ke gunung A, gunung B, gunung C, dan tidak ada datang pertolongan dari setiap gunung itu. Maka Daud pun melayangkan matanya kepada tempat yang lain. Gunung batunya, satu-satunya pengharapannya. Siapa itu? Kepada Tuhan. Ditulis, Daud menulis, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, tidak ada satu pun yang menolong aku. Maka aku melayangkan mataku hanya pada satu tempat, pada Tuhan, dan dialah yang menolong aku. Hanya Tuhan yang menolong kita. Saudara, hari ini apabila saudara merasa hidup saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara sudah coba lihat gunung kanan, gunung kiri, mengandalkan kekuatan saudara, masih ada Tuhan. Arahkan matamu kepada Tuhan dan meminta pertolongan pada Tuhan. Apakah yang kau butuhkan? Tuhan membuka tangannya. Mari nak, aku yang menciptakan langit dan bumi, aku sanggup menolong kau. Dari manakah datang pertolonganku? Ya, dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan memberkati saudara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
harapan kami